Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk melanjutkan materi kita tentang laporan keuangan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Allahumma amin. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas masalah buku besar ya. Jadi untuk laporan keuangan itu prosesnya dari bukti transaksi, terus kita input ke jurnal. Setelah itu dari jurnal kita masukkan ke buku besar. Nah untuk selanjutnya kita membuat daftar saldo yang belum disesuaikan atau daftar saldo sebelum penyesuaian. Jadi ini Excelannya kita buka lagi ya. Jadi ini melanjutkan untuk pertemuan yang sebelumnya. Dari bukti transaksi berikut dari tanggal 1 November sampai Desember. Nah, ini jurnal-jurnalnya. Jadi di sini asumsinya bahwa pada tanggal 1 November itu adalah awal mula buka usaha, buka perusahaan itu baru 1 November. Asumsinya seperti itu. Karena ini tanggal 1 November itu menanamkan modal ya. Ini gambarannya seperti itu. Setelah itu kita masukkan ke buku besar. Jadi ini buku besarnya. Dari akun kas, terus piutang, bahan habis pakai, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau ternyata itu ada saldo awal ya? Jadi saldo akhir bulan Oktober itu nanti akan menjadi saldo awal bulan November. Itu nanti akan kita masukkan. Katakanlah nih, Oktober tanggal 31 ada kas, ada sisa kas. Berarti kita masukkan di sini. Gimana cara masukkannya? Contoh ya, ini saya insert. Ini ya. Jadi ketika ada saldo akhir Oktober itu nanti akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Paham ya? Jadi ini nanti ini ya. Tanggal 1 ini saldo. Nah, saldonya berapa? Katakanlah ada sisa kas nih, ada sisa kas 10 juta. Berarti ini ditulis 10 juta. Ini. Oke. Nah, setelah ini baru seperti biasa ya, dijumlahkan dengan pemasukan atau debit dikurangi dengan kredit seperti itu. Nanti saldonya berapa ada di sini. Semua seperti itu. Jika ada saldo akhir bulan sebelumnya itu akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Jadi ini juga seperti itu nanti ya. Ini kita kalau memang ada piutang, masih ada piutang yang belum dibayar dari customer itu nanti akan dimasukkan ke sini. Ada saldonya. Nah, bahan habis pakai ada sisa ya, ada sisa dari bulan sebelumnya itu nanti akan dimasukkan ke sini. Nah, untuk hutang sama. Jadi harus ingat saldo normal akun itu di mana. Kalau aset itu di debit, kalau hutang itu ada di kredit. Jadi ketika katakanlah di bulan Oktober itu ternyata kita masih ada hutang nih di bulan Oktober di Oktober akhir itu kita masih ada hutang. Berarti ini nanti seperti ini. Nah, kita input ya. Sini. Ini contoh di tanggal 1 saldo. Nah, masih berapa hutang kita? Katakanlah 5 juta. Nah, seperti ini. Berarti di sini juga 5 juta. Nanti untuk selanjutnya ini berarti tinggal dijumlahkan ya. Kalau kredit berarti menambahkan hutangnya. Kalau debit berarti mengurangi. Terus nanti saldonya sekian. Ini tidak ngerumus ya, karena ini kan baru saya input, jadi tidak mempengaruhi yang bawah. Ini tetap saldo yang tadi sebelum saya kasih contoh. Ini juga sewa diterima di muka. Ini nanti kalau ada ternyata ada saldo berarti harus dimasukkan. Semua kayak gitu ya. Oke. Jadi saldo akhir bulan sebelumnya itu nanti akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Jadi katakanlah ini kan Desember ya. Kasnya Desember ada saldo 2.065.000. Nah ini ya kas di akhir bulan ada 2.065.000. Ini nanti akan menjadi saldo awal di bulan Januari.
Jadi ini nanti akan dimasukkan di saldo awal bulan Januari. Masuknya di mana? Masuknya di buku besar, bukan di jurnal ya. Jurnal ini dibuat ketika ada transaksi. Jadi dari bukti-bukti transaksi seperti ini baru kita masukkan jurnal. Tapi kalau untuk saldo akhir itu nanti langsung masuk ke buku besar seperti ini ya. Nah, setelah dari buku besar kita kemana? Kita ke daftar saldo. Nah ini daftar saldo yang belum disesuaikan atau daftar saldo sebelum penyesuaian. Jadi daftar saldo ini didapat dari buku besar, dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Saldo akun, ada saldo piutang, ada saldo bahan habis pakai, saldo tanah dan lain sebagainya. Nah, untuk formatnya sendiri seperti ini ya. Jadi awal itu nama perusahaan, yang baris kedua itu adalah nama laporannya. Jadi laporan apa? Daftar saldo yang belum disesuaikan. Terus selanjutnya adalah per tanggal berapa. Jadi karena ini jurnalnya per tanggal 31 Desember saya harus tutup, harus saya buat laporan akhir tahun. Makanya ini per 31 Desember 2021. Katakanlah saya ingin membuat laporan per bulan ya, berarti November sendiri, Desember sendiri. Berarti nanti ketika membuat daftar saldo yang belum disesuaikan bulan November, ini juga 30 November. Karena laporan saya per bulan, bukan per tahun. Paham ya? Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya gimana cara ngisinya? Jadi kolom formatnya seperti ini ya. Ini nama akunnya, ada kas, piutang, bahan habis pakai dan lain sebagainya. Terus kita ingat lagi saldo normal akun, jangan lupa. Nah, yang ada di sini itu adalah yang diambil dari buku besar ya. Besar. Oke, mari kita masukkan satu-satu. Dari kas, kasnya berapa saldonya? Saldo kas, berarti kita lihat yang terakhir ya. Langsung terakhir, bukan ini dijumlahkan, bukan. Kalau dijumlahkan nanti banyak, karena ini kan sebenarnya kan adalah saldo yang sudah ditambah, ada penambahan dan ada pengurangan. Nanti akhirnya ini saldo akhir. Jadi kasnya berapa? 2.065. Kasnya 2.065. Oke. Piutang usahanya berapa? Piutang usahanya 2.220. Nah, 2.220. Oke. Selanjutnya bahan habis pakai di mana? Di debit. Berarti ini juga masuk debit. Ketika di buku besar itu ada di sisi debit, berarti nanti di daftar saldo juga harus di debit. Nah, 2 juta ya. Terus setelah itu asuransi di baju muka debit ya. Berarti ini juga masuk ke debit. Oke. Tanahnya berapa? 20 juta debit, berarti masuk ke sini 20 juta. Ini sudah saya rumus ya. Nah, ini sudah ada rumusnya, jadi enak. Meskipun enaknya gimana? Jadi meskipun sini saya ganti, katakanlah nih 25 juta ya. Saldonya 25 juta. Oh, 250 juta lah katakanlah. Di sini langsung ganti otomatis. Nah, jadi ketika tidak ada lagi namanya salah input, karena ini terlink ya, ada linknya. Jadi sangkut paut ada rentetannya, kita nggak perlu ngetik manual yang dimana kita akan menghindari kesalahan-kesalahan human error. Jadi kita langsung linkkan aja. Nah, saya balikin ya. Oke, 20 juta. Ini juga peralatan kantor debit 1.800.000. Oke, 1.800.000. Terus utang usaha berapa? Nah, kredit 900. Berarti kita masukkan sini 900. Oke. Terus selanjutnya sewa diterima di muka, kredit 360. Berarti sini 360. Oke. Terus modalnya tadi di awal kredit ya 25 juta. Sini juga 25 juta. Oke, terus selanjutnya prive debit 4 juta. Berarti di daftar saldo juga debit 4 juta, gitu seterusnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan antara sisi debit kita jumlahkan semua. Nah, ini ya 42.600.000. Sisi kredit juga kita jumlahkan
berapa? 42.600. Berarti sisi debit sama sisi kredit itu wajib balance, harus sama, tidak mungkin tidak sama. Karena kenapa? Prinsipnya dari jurnal kita pasti ada debit ada kredit, jadi pasti seimbang, pasti sama ya, nggak mungkin berbeda. Oke, jadi sampai ke daftar saldo juga sama, karena ada sisi kredit dan ada sisi debit. Bu, gimana kalau seandainya ini ada saldo? Katakanlah gini ya, contoh nih di buku besar ya, di buku besar ada saldo yang tidak ada di jurnal. Apa ya contohnya? Beban contohnya apa ya, katakanlah beban transport lah, katakanlah ya, ini contoh ya, katakanlah beban transport. Beban transport itu kan tidak ada di jurnal gitu, tapi dia itu ada saldo sebelum, ada saldo akhir bulan sebelumnya. Katakanlah ini saya ganti beban transport nih. Ada saldo apa ya enaknya, katakanlah nih 500 juta, 5 juta. Oke, berarti ini sama ini ya. Nah, ini tidak ada, ini kan tidak ada transaksi sama sekali ya. Katakanlah bulan November sama Desember tidak ada transaksi tentang transport. Nah, ini nanti di daftar saldo harus tetap ada. Jadi ini ya, dapat, berarti di daftar saldo harus ada tetap ini beban transport. Nah, ini ya. Jadi di sini harus tetap ada. Loh Bu, itu nggak sama. Itu nggak balance itu kalau ada tambahan beban transport. Lah, kalau di buku besar ada tambahan beban transport, tidak akan mungkin dia berdiri sendiri ya. Tidak akan mungkin, karena kita logikanya kalau ada transport itu muncul, timbul transport, ada biaya transport, pasti ada kas yang dikeluarkan kan. Berarti sebenarnya di sini ada saldonya. Nah, berapa? Katakanlah nggak mungkin minus ya, nggak mungkin minus. Hutang aja, hutang. Jadi transport itu kita bayar dengan hutang. Nah, katakanlah di sini hutang, berarti bayarnya transport tadi dengan hutang ya 500. Ini berarti nanti ini endingnya gini, 1.400.000 untuk hutang. Nah, langsung ya, otomatis ya. Berarti berapa ininya? Ini belum ngerumus. Jadi rumusnya, nah, jangan bisa lihat ya, rumusnya cuma sampai 22. Ini harus digeser. Nah, balance ya. Jadi tidak mungkin tidak balance. Jadi antara debit dan kredit itu pasti balance. Ini contoh ketika tidak ada transaksi sebelumnya, tapi ada di buku besar seperti ini ya. Katakanlah kan November sama Desember tidak ada transaksi tentang transport, tapi di bulan Oktober itu ternyata ada saldo beban transport. Contoh ini ya, contoh seperti ini. Jadi ini pasti balance antara debit sama kredit. Paham sampai di sini? Untuk formatnya seperti ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada silakan dipertanyakan. Saya tutup untuk pertemuan hari ini.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga